Ini bagus, tapi nggak waterproof. Nah, ini nih yang waterproof, tapi fitness mode-nya cuma dikit. Nah, ini mantap. Layar AMOLED, waterproof, fitness mode banyak, dan ada GP. Bentar. Ini nggak ada GPS. Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Nah, sejauh gue bikin channel YouTube, gue tuh udah ngebahas kurang lebih sekitar 5 smartwatch, mulai dari yang budget friendly sampai yang... semuanya budget friendly. Anyway, di 5 video tersebut, gue tuh menyadari bahwa gue tuh cuma review smartwatch. Gue nggak bener-bener kasih tips and trick ke kalian apa yang harus kalian perhatikan kalau misalkan kalian mau beli sebuah smartwatch. Oke, maka dari itu, di video ini gue mau share ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatiin sebelum kalian ngebeli sebuah smartwatch. But as always, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan tentunya nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Oke, kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, inilah dia panduan belanja smartwatch ala Adito. Oke, hal pertama dan yang paling krusial pada saat kalian beli smartwatch itu adalah compatibility. Oke, kenapa compatibility itu krusial banget dalam membeli smartwatch? Karena nggak mau dong kalau misalkan kalian beli smartwatch, tapi ujung-ujungnya ternyata nggak compatible sama smartphone yang kalian pakai. Nah, isu tentang compatibility ini mungkin akan lebih sering dialami oleh para pengguna Apple atau para pengguna iPhone. Karena nggak semua smartwatch yang diproduksi oleh brand ketiga atau third party brand itu bisa compatible dengan iPhone. Nah, buat para pengguna Android, kalian bisa lebih relax dikit, kalian bisa lebih nyantai dikit karena kalian punya lebih banyak opsi. Kalian bisa beli smartwatch dari brand handphone kalian atau brand smartphone kalian. Kayak misalkan gue pakai Honor Band 6 karena handphone gue Huawei. Nah, di samping itu kalian juga bisa pakai smartwatch dari third party brand. Kayak waktu itu gue pernah bahas Eagle Tempo 2, Halo Solar LS05, itu semuanya compatible sama smartphone Android. So, please banget, make sure kalian baca spesifikasi dari smartwatch yang bakalan kalian beli buat make sure bahwa smartwatch tersebut bisa kalian konekin ke handphone kalian. Terutama buat para pengguna iPhone. Water resistant atau waterproof adalah sebuah fitur pelengkap di smartwatch yang menurut gua sangat berguna banget untuk beberapa orang, termasuk gua. Karena buat gue pribadi, gue pakai smartwatch itu hampir 24 jam, bahkan pas tidur dan pas mandi. Nah, tidur sih nggak jadi masalah, mandinya ini nih jadi masalah. Mengingat smartwatch adalah benda elektronik yang juga memiliki banyak sirkuit di dalamnya, fitur water resistant atau waterproof ini bakalan sangat ngebantu untuk mastiin si smartwatch aman kalau misalkan diajak main air. Apalagi beberapa smartwatch zaman sekarang udah punya fitness mode untuk berenang. So, kalau misalkan nggak ada fitur waterproof, ya buat apa? Oke, kalau misalkan kita bahas tentang strap dari smartwatch, itu ada 2 poin yang pengen gue angkat di sini, yaitu kenyamanan dan sustainability. Kenapa gue bahas kenyamanan? Karena untuk seseorang kayak gue yang pakai smartwatch itu kurang lebih hampir 24 jam dalam sehari, itu kenyamanan itu penting banget buat kita. Bayangin kalau misalkan kalian harus pakai smartwatch dengan strap synthetic leather yang kaku, dan kalian harus pakai at least kayak 12 jam dalam sehari, itu kalau misalkan pergelangan tangan kalian bisa teriak, dia pasti teriak kayak, tolong, gue nggak bisa napas. Jadi, itu penting banget. Kenyamanan strap dari smartwatch itu penting banget. Berikutnya adalah sustainability. Kenapa gue angkat sustainability di sini? Karena ya percuma dong kalau misalkan kalian pilih smartwatch yang strapnya nyaman, tapi nggak bisa diganti-ganti. Jadi kalau misalkan rusak, ya udah nggak bisa dipakai. So make sure kalau misalkan kalian beli smartwatch, pastiin yang strapnya bisa diganti dengan mudah. Dan pastinya universal, jadi biar gampang dicarinya. Battery life hukumnya jelas buat Adito Aditya. Gua nggak akan pernah mau pakai smartwatch yang kalian harus cas setiap malam untuk dipakai besokannya. Itu smartwatch apa smartphone. So make sure kalau misalkan kalian beli smartwatch baru, at least yang ngeklaim battery life-nya itu bisa sampai 2 minggu atau seminggu lah, itu minimal banget. Jadi kalian nggak perlu ngecas smartwatch kalian setiap malam. Mantap.
Oke, berikutnya payment system. Mungkin untuk beberapa orang, kayak termasuk gue juga, itu payment system nggak terlalu mempengaruhi proses pencarian smartwatch kita. Jadi kalau misalkan nggak ada, ya nggak apa-apa. Karena kalau misalkan kita bahas payment system, itu ada hubungannya sama NFC, yang dimana NFC ini memungkinkan smartwatch kita untuk dipakai sebagai alat pembayaran kalau misalkan kalian mau beli kopi di Starbucks. Boleh sebut merek nggak sih? Kayak nggak boleh. Kalian mau beli kopi di... Atau kalian misalkan mau belanja, terus kalian malas keluarin dompet, atau malas keluarin handphone kalian, kalian bisa pakai smartwatch kalian, kalau smartwatch kalian punya NFC. Smartwatch layar AMOLED. Mantap banget. Tapi percuma kalau misalkan layarnya itu baret-baret gara-gara kualitas dari tempered glass-nya atau kualitas dari kacanya itu jelek. Nah, isu tadi itu mengantarkan kita kepada poin berikutnya, yaitu glass quality. Hal ini gue khususkan untuk teman-teman yang teledor atau buat para pengguna smartwatch baru yang nggak biasa ada benda kecilin di tangannya, terus kayak beraktivitas enak jidat, terus dia kebentur-bentur, kebaret-baret. So, pastiin banget kalian beli smartwatch yang udah ngeklaim bahwa dia layarnya itu menggunakan Corning Gorilla Glass atau tempered glass yang anti-scratch. Ya, at least kalau misalkan kalian kepepet budget banget dan kalian harus beli smartwatch yang nggak pakai Corning Gorilla Glass atau tempered glass, ya kalian tambahin lah screen protector untuk menambah keamanan dari smartwatch kalian. Hal pertama yang orang lihat pada saat mencari smartwatch itu pasti modelnya, itu pasti kayak stylenya, cocok nggak di dia, terus kayak pas nggak kalau misalkan dipakai di segala occasion gitu, di segala event. Nah, untuk style ini gue nggak akan ngebahas banyak karena ini masuk ke preferensi masing-masing, jadi ya suka-suka kalian. Kalian mau yang bentuknya kotak, mau yang bentuknya bulat, mau yang bentuknya segitiga, mau yang ada Spider-Man ya, pokoknya itu bebas terserah kalian. Tapi please consider style, karena ya kalian nggak mau dong beli smartwatch kayak warnanya pink sama hijau gitu kan kombinasinya, tapi fitur bagus ya, siapa yang mau gitu kan. Yang terakhir dan juga nggak kalah pentingnya adalah feature. Smartwatch tanpa feature itu bukan smartwatch. So, pastiin kalau misalkan kalian mau beli sebuah smartwatch, itu ada fitur basic kayak step counter, heart rate monitor, notification, terus ada apa lagi ya? Breathing exercise, terus banyak juga kayak ada fitness mode-nya, terus bakalan ada kayak stopwatch, timer, dan lain-lain. Pokoknya fitur-fitur basic yang harusnya ada di sebuah smartwatch, itu kalian pastiin ada di smartwatch yang bakalan kalian beli. Nah, kalau misalkan fitur-fitur tambahan kayak misalkan AI yang ada di Mi Band 6 kemarin yang bisa ngasih suggestion kalian latihan apa aja yang bagus untuk bikin kalian sehat, ya fitur-fitur kayak gitu menurut gua opsional, tapi kalau misalkan kalian mau masukin itu sebagai consideration, itu juga boleh. Oke, itu tadi adalah sharing gua tentang 8 hal yang harus kalian perhatiin sebelum kalian membeli sebuah smartwatch. Nah, buat teman-teman yang punya masukan lain kayak, jangan lupa consider ini juga atau itu juga, feel free buat komen di kolom komentar di bawah, biar teman-teman yang lain yang lagi bingung bisa kebantu. Nah, ini gue yakin nih, pasti bakalan ada aja yang nanya, kalau misalkan lu sendiri gimana bang? Kalau misalkan gue pribadi, smartwatch yang paling sering gue pakai sampai sekarang, itu adalah Huawei Honor Band 6, dan ini juga gue pakai dalam video ini. Oke, kenapa Huawei Honor Band 6? Karena gue itu... bunyi dia. Karena gue itu picky banget soal layar. Jadi gue tuh kalau misalkan nyari smartwatch, sebisa mungkin gue cari yang layarnya AMOLED, dan Huawei Honor Band 6 ini layarnya udah AMOLED. Terus walaupun si Honor Band ini masuk ke dalam kategori smart band atau fitness tracker, tapi layarnya itu cukup lebar dan menurut gue cukup gede untuk ukuran fitness tracker. Kebanyakan fitness tracker kan layarnya kurus-kurus tuh, kayak misalkan si... mana dia? One eternity later. Nah, kayak Mi Band 6 ini. Mi Band 6 ini termasuk fitness tracker dan merupakan salah satu fitness tracker yang layarnya slim. Nah, gue lebih prefer yang layarnya agak lebar kayak si Honor Band 6 ini. Jadi, itu akan memudahkan gue pada saat gue baca notifikasi di smartwatch gue. Abis itu, waterproof iya, jadi gue nggak takut pakai smartwatch ini buat mandi, atau misalkan gue keringetan seharian, dia tetap aman. Dan hal lainnya yang menurut gue menjadi benefit buat gue adalah
smartphone gue itu Huawei, sehingga gue bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Huawei Honor Band 6 ini ke dalam handphone gue. Bang, Huawei Honor Band 6 itu kan nggak ada NFC untuk payment system dan juga nggak ada GPS. Kenapa lu beli? Well, kedua fitur itu emang keren banget kalau misalkan ada di smartwatch gue, tapi gue tuh bener-bener jarang banget pakainya, dan smartwatch dengan fitur NFC dan GPS itu kebanyakan harganya hampir nyamain harga smartphone gue. So, pesan gue di sini adalah belilah smartwatch yang sesuai dengan budget kalian dan memiliki fitur-fitur yang bakal kalian pakai nantinya. Jangan kalian beli smartwatch karena kalian dengar dari orang fiturnya tuh lengkap banget. Ada NFC, terus ada GPS, terus water resistance-nya atau waterproof-nya itu bisa sampai 100 meter ke bawah. Tapi ujung-ujungnya kalian nggak pakai fitur tersebut. Oke, gue rasa sekian dulu sharing gue tentang hal-hal apa aja yang kalian harus perhatiin pada saat kalian mau beli sebuah smartwatch. Buat kalian yang suka sama konten-konten tips and trick kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. 800 subscribers guys, 200 lagi ayo, let's go! As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.